Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa JTV Madiun dimanapun Anda berada. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan lancar. Pada sore hari ini kembali lagi bersama program Ramadan Sehat yang dipersembahkan oleh RSAU Dr. Efram Marsana Magetan. Dalam kesempatan ini kami, Dr. Mirza Thorik Hapsito, SPJP, akan menyampaikan tema tentang penyakit jantung koroner dan puasa. Apa itu penyakit jantung koroner? Jadi penyakit jantung koroner adalah adanya penyempitan pada pembuluh darah jantung yang mensuplai dari otot-otot jantung. Hal ini biasanya diakibatkan adanya penumpukan dari kerak atau plak yang menempel pada dinding pembuluh darah arteri koroner yang dalam waktu jangka panjang akan menyebabkan adanya penyempitan pada pembuluh darah koroner jantung. Apabila penyempitannya signifikan, maka akan muncul gejala yang khas yang disebut sebagai angina atau nyeri dada. Dan apabila terjadi sumbatan total, maka akan disebut sebagai serangan jantung, di mana kondisinya bisa fatal. Kenapa penyakit jantung koroner itu bisa terjadi? Biasanya diakibatkan adanya plak yang menempel yang diakibatkan oleh adanya tumpukan lemak, kemudian atau zat-zat lain yang menyebabkan kerak tersebut menempel pada pembuluh darah koroner. Ketika mulai hal itu terjadi pada saat kita masih kecil dan akan bertambah sesuai dengan usia. Apabila kita mempunyai faktor risiko, akan menyebabkan penumpukan dari keraknya itu akan semakin cepat dan semakin banyak, sehingga akan menyebabkan adanya penyempitan pada pembuluh darah jantung yang pada gilirannya akan menyebabkan keluhan nyeri dada ataupun bisa terjadi serangan jantung. Siapa saja yang bisa terkena penyakit jantung ini? Jadi mulai dari anak dewasa hingga usia tua. Apabila pada usia muda sudah ada faktor risiko, maka hal itu akan dalam jangka waktu panjang akan bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner. Apa saja faktor risiko dari penyakit jantung itu? Yang pertama yaitu usia. Ketika usia semakin bertambah, maka untuk risiko terjadinya penyakit jantung koroner akan semakin tinggi. Dan biasanya pada usia muda apabila tidak ada faktor risiko, maka itu kemungkinannya masih kecil. Kemudian pada usia tua itu kemungkinan untuk terjadi penyakit jantung koroner sangatlah tinggi. Kemudian untuk faktor risiko yang kedua yaitu jenis kelamin. Jadi untuk laki-laki lebih berisiko untuk terkena penyakit jantung koroner dibandingkan pada wanita. Karena pada wanita terdapat hormon estrogen, di mana hormon estrogen itu dia melindungi dinding pembuluh darahnya dari adanya penyempitan atau penumpukan dari plak dari pembuluh darah jantungnya. Tapi pada wanita yang sudah menopause, risiko untuk terkena penyakit jantung koroner sama dengan laki-laki. Kemudian untuk penyakit faktor risiko yang ketiga yaitu riwayat keluarga. Apabila di keluarga terutama ayah, ibu atau kakek nenek mempunyai riwayat penyakit jantung, maka kemungkinan untuk menderita penyakit jantung koroner itu ada. Tapi apabila dicegah dengan gaya hidup yang sehat, itu kita bisa mencegah tidak sampai terkena penyakit jantung koroner. Kemudian faktor risiko yang keempat yaitu ras atau suku. Jadi memang ada ras tertentu yang lebih berisiko untuk terkena penyakit jantung koroner. Kemudian yang faktor risiko yang kelima, hiperlipidemi atau kadar lemak yang tinggi. Semakin tinggi kadar lemaknya, maka akan gampang terjadi penumpukan dari kerak, sehingga akan menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah jantungnya. Kemudian faktor resiko yang keenam, diabetes mellitus. Jadi pada kondisi di mana gula darah tinggi itu menyebabkan adanya darah itu gampang menggumpal, sehingga resiko nanti terbentuk gumpalan darah yang ketika menyumbat pada pembuluh darah jantung yang menyempit itu akan menyebabkan serangan jantung akut. Kemudian yang ketujuh, hipertensi. Faktor resiko hipertensi juga bisa menyebabkan penyakit jantung koroner karena semakin tinggi tensi menyebabkan tekanan atau stres terhadap pembuluh darah jantungnya semakin tinggi, di mana hal itu bisa menyebabkan terjadinya penyempitan pada pembuluh darah jantungnya. Kemudian faktor resiko yang ke-8, obesitas atau kegemukan.
di mana pada orang gemuk dia lebih beresiko untuk terjadi penyakit jantung koroner karena beban dari jantung akan semakin tinggi, dan di mana pada orang obesitas biasanya komponen pembuluh darahnya itu dia gampang menggumpal sehingga resiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner semakin tinggi. Kemudian yang faktor resiko yang ke-9, merokok. Jadi zat-zat yang ada di dalam rokok itu dia sangat beresiko tinggi untuk menyebabkan serangan jantung koroner, terutama nikotin dan zat-zat yang lain. Kemudian untuk faktor resiko tersebut secara umum dibagi dua, jadi yang bisa dirubah sama tidak bisa dirubah. Apabila faktor resiko yang bisa dirubah itu adalah merokok, diabetes, hipertensi, obesitas, hiperlipidemi, itu bisa diperbaiki sehingga tidak menyebabkan untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Kemudian untuk kapan kita harus screening ataupun kapan kita harus memeriksa apakah kita punya penyakit jantung. Yang pertama, ketika kita usianya pada laki-laki di atas usia 35 tahun, di mana di atas usia laki-laki di atas usia 35 tahun dia mulai beresiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Tapi pada wanita biasanya di atas usia 45 itu perlu dilakukan screening untuk mendeteksi adanya penyakit jantung koroner, atau apabila dari pasien tersebut dia mempunyai faktor risiko, sebaiknya dari awal dilakukan screening untuk diperiksa apakah kena penyakit jantung koroner atau tidak. Kemudian gejala-gejala apa saja yang menandakan bahwa itu adalah penyakit jantung koroner? Biasanya adalah muncul gejala nyeri dada seperti tertekan benda berat yang muncul saat aktivitas dan berkurang dengan istirahat. Biasanya muncul saat aktivitas, hawa dingin, atau ketika emosi, rasanya seperti tertekan benda berat di tengah dada, kadang menjalar sampai ke leher, lengan kiri, ataupun nyeri punggung. Pada beberapa orang itu keluhannya bisa keluar keringat dingin, kemudian nyeri ulu hati, kemudian kadang disertai dengan kondisi pingsan, ataupun tiba-tiba ketika aktivitas sesak yang berat tiba-tiba dan tidak bisa dijelaskan dengan penyakit sebelumnya. Kemudian apa saja yang harus diperiksa pada saat kita mau mendeteksi adanya penyakit jantung koroner? Yang pertama harus rekam jantung terlebih dahulu, karena dari rekam jantung atau EKG kita bisa melihat apakah kondisi saat ini itu sudah terjadi penyakit jantung koroner atau bukan. Kemudian untuk pemeriksaan yang lain bisa kita lakukan pemeriksaan laboratorium untuk lihat kadar gula darah, kolesterol, lemak, ataupun asam urat. Kemudian pemeriksaan penunjang yang lain yang bisa dilakukan adalah treadmill. Treadmill itu jalan atau lari di atas mesin dengan dilakukan rekaman jantung secara terus-menerus untuk melihat apakah ada perubahan dari irama jantungnya pada saat aktivitas. Kemudian yang berikutnya, pemeriksaan penunjang berikutnya adalah ekokardiografi. Jadi seperti USG, tapi yang di USG adalah jantungnya untuk melihat apakah ada kelainan gerak pada otot jantungnya yang mengarah ke arah jantung koroner. Kemudian untuk pemeriksaan yang lebih canggih lagi ada CT scan jantung. Jadi seperti CT scan, dia diberikan zat pewarna pada pembuluh darah sehingga kita bisa melihat adanya penyempitan atau sumbatan pada pembuluh darah jantung. Kemudian pada rumah sakit tertentu terdapat fasilitas kateterisasi jantung, di mana pada kateterisasi jantung kita bisa melihat apakah ada sumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah jantungnya, yang dimana itu adalah prosedur standar untuk penegakan diagnosis dari penyakit jantung koroner. Kemudian kapan kita bisa periksa untuk screening jantung? Di beberapa klinik atau rumah sakit itu sudah tersedia alat-alat pemeriksaan tersebut. Jadi salah satunya di rumah sakit Ephraim itu sudah ada pemeriksaan laborat dan pemeriksaan elektrokardiografi atau EKG untuk lihat apakah ada tanda atau gejala dari penyakit jantung. Dan di Ephraim juga sudah ada dokter jantungnya sehingga kita bisa diskusi ataupun konsultasi tentang screening penyakit jantung. Kemudian pada orang yang menderita penyakit jantung yang ingin puasa,
atau penyakit jantung koroner yang sudah terdiagnosis dan ingin puasa, itu boleh diperbolehkan puasa apabila tidak ada keluhan nyeri dada yang memberat, tidak ada keluhan sesak ataupun rasa keluhan yang memberat, dan sebaiknya konsultasi terlebih dahulu kepada dokter untuk menilai apakah bisa ataupun apakah kuat untuk menjalankan ibadah puasa tersebut. Dan apabila dari dokternya setuju untuk diizinkan untuk puasa, maka nanti akan ada penyesuaian terhadap beberapa obat-obatan supaya nanti pada saat puasa tidak terjadi permasalahan. Demikian sedikit informasi atau tips tentang dunia kesehatan kali ini. Semoga pemirsa di rumah dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Terima kasih. Salam sehat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.